Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Baik, tadi Bang Kurnia sempat mengatakan bahwa ini ternyata tidak masuk dalam prolegnas prioritas 2019 di DPR. Pak Haidar, tanggapannya seperti apa ini, Pak? Saya kira tidak masuknya di prolegnas itu menurut saya tidak penting. Baik. Yang penting kan ini bergulir terus nih. Masalah undang-undang KPK ini perubahan undang-undang KPK ini sudah lama bergulir terus. Nah, saya tidak ingin membela sana, membela sini. Kemungkinan DPR sebagai wakil rakyat yang sah itu melihat perkembangan KPK akhir-akhir ini menjadi tidak produktif lagi. Apa misalnya ada tersangka yang sudah di TSK-kan tapi sampai detik ini belum dipanggil atau belum diapakan gitu. Seperti Herjilino dan lain sebagainya lah. Nah, melihat perkembangan terakhir ini, DPR perlu mempercepat undang-undang ini. Jadi prolegnas itu tidak lagi menjadi penting apakah masuk prolegnas atau tidak, tapi kondisi akhir itu merubah sistem prolegnas ini. Akhirnya RUU KPK ini menjadi lebih urgent dari yang sudah dicantumkan di prolegnas itu sendiri. Baik. Jadi tidak terlalu penting dengan adanya ini gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita mundur sedikit, dari 2010 sudah ada wacana. Pertanyaannya adalah kenapa baru saat ini? Ya, yang pasti kan ini kehidupan bangsa ini sangat dinamis. Artinya perkembangan dari 10 tahun yang lalu sampai detik ini dalam pandangan DPR dan pemerintah itu ada perubahan perilaku yang signifikan di KPK itu sendiri. Baik. Jadi DPR merasa perlu mempercepat undang-undang ini dan mengalahkan prolegnas yang lain sehingga undang-undang ini urgent untuk diselesaikan. Melihat perkembangan dan desakan dari masyarakat. Baik. Bang Kurnia, apakah memang ini sudah menjadi desakan sangat penting begitu akhirnya sampai diprioritaskan? Iya, kalau kita melihat sekarang penegakan hukum tindak pidana korupsi, sebenarnya DPR juga mempunyai tunggakan legislasi yang pro terhadap pemberantasan korupsi. Misalnya yang pertama, kita tergabung dalam United Nations Conventions Against Corruption 2003 di Meksiko. Ada beberapa tindak pidana memperdagangkan pengaruh, illicit enrichment, korupsi sektor swasta yang belum dimasukkan dalam hukum material kita. Maka dari itu dorongan kita adalah lebih baik DPR memfokuskan diri pada tunggakan legislasi daripada harus mengurus sesuatu yang sebenarnya tidak urgent, tidak ada urgensinya sama sekali. Misalnya tadi, kalau Pak Haidar misal tadi sebut soal Herjilino misalnya. Poin krusialnya dalam perkara Herjilino adalah Herjilino sudah pernah mengajukan pra-peradilan dan pra-peradilannya ditolak begitu. Ini kan persoalan tentang poin substansi dalam revisi Undang-Undang KPK yaitu surat perintah penghentian penyidikan SP3. Dalam putusan MK, jika undang-undang ini sudah disahkan dan itu kita pandang bertentangan dengan putusan MK karena putusan MK menyebutkan bahwa KPK memang tidak berwenang menghentikan penyidikan agar KPK lebih bisa berhati-hati dalam mengkonstruksikan sebuah perkara. Jika memang KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka dan di kemudian hari ditemukan alat buktinya kurang, maka perintah MK adalah KPK tetap menyidangkan orang itu dan menuntut bebas. Baik. Jadi tidak ada sebenarnya urgensi KPK untuk SP3 karena itu bertentangan dengan putusan MK. Kalaupun ada tersangka yang lama diperiksa dan juga lama dilimpahkan ke persidangan, kita harus kembali lagi memahami bahwa SDM KPK dalam konteks penyidik saja tidak lebih dari 150 orang. Dihadapkan dengan laporan setiap tahun sekitar 6.000 dan harus menjaga ekspektasi publik yang sangat tinggi. Kenapa kita tidak pindahkan perdebatan ini di institusi penegak hukum lain? Bagaimana perform pemberantasan korupsi kepolisian, bagaimana perform pemberantasan korupsi kejaksaan? Kenapa kalau alasan DPR Undang-Undang KPK sudah 17 tahun, Undang-Undang kepolisian kejaksaan juga sama. Kenapa tidak itu yang dievaluasi lebih jauh? Baik. Gitu mungkin. Nah, Pak Haidar, ini menarik karena tadi Bang Kurnia juga mengatakan bahwa kenapa harus direvisi. Kalau tadi pernyataan Pak Haidar ialah tujuan dari DPR ialah husnul khotimah. Sebenarnya tujuan utama DPR merevisi RUU KPK ini apa sih, Pak Haidar? Saya nanggapin sedikit tadi pembicaraan Bang Kurnia dari ICW tadi. Kalau memang hasil keputusan MK yang disebutkan tadi bahwa KPK kalau
memang tidak ditemukan alat bukti dan lain sebagainya, walaupun sudah ditetapkan sebagai TSK, maka tetap harus disidangkan dan dinyatakan nanti bebas. Ya. Kata-kata ini memang enak didengar gitu, tapi buat yang pesakitan itu luar biasa. Pengaruh psikologis terhadap anaknya, istrinya, lingkungannya luar biasa. Ya. Nah, jadi sebetulnya nggak ada masalah dong. Kalau ditetapkan sebagai diundang-undangkan bahwa KPK berhak mengeluarkan bebas, menyatakan untuk sebagai lembaga pengadilan nanti dinyatakan SP3. Sebetulnya nggak ada masalah. Dengan kata-kata Bang Kurnia tadi, ya sama aja. Toh mekanismenya yang berubah. Jadi sebetulnya ini nggak ada masalah. SP3 yang dimasukkan oleh DPR untuk menjadi undang-undang nggak ada problem sebetulnya. Ya. Karena dari MK pun sudah bicara kalau nanti disidangkan ternyata tidak ditemukan alat bukti maka dinyatakan bebas. Ya sama aja kan, SP3 juga ujung-ujungnya. Walaupun melalui satu proses pengadilan. Tapi kita sebagai manusia yang beradab, itu orang yang dinyatakan tersangka itu setelah disidangkan macam-macam itu, karena KPK mungkin dari awal ini saya beranalogi dari awal sudah tahu bahwa ini tidak bisa dilanjutkan, tapi karena tidak punya SP3 lanjut masuk ke sidang, sehingga nanti juga hakim KPK nuntutnya juga biasa-biasa aja karena ini memang alat buktinya agak lemah. Baik. Ujungnya nanti juga bebas kok KPK. Tapi nggak lihat psikologis orang yang dicap tadi di lingkungan keluarganya. Jadi dampak selanjutnya begitu ya? Iya, jadi dampak selanjutnya untuk pribadi ya luar biasa. Baik. Walaupun nanti dinyatakan bebas. Jangan bicara, menurut saya, jangan bicara seenaknya orang-orang itu. Nggak apa-apa, capin tersangka aja. Toh nanti juga kalau memang nggak terbukti bebas. Enak aja ngomong. Begitu dia diterapkan tersangka, itu langsung tensinya sudah naik, sudah yang asal rendah jadi naik dan bisa membawa maut di situ. Artinya kalau dengan adanya undang-undang yang baru ini, si orang yang TSK itu diberi kesempatan, diberi walaupun sekedar angan-angan bahwa bisa Anda nanti SP3. Baik. Tanpa harus disidangkan. Gitu loh Mas. Jadi dari sisi psikologisnya akan lebih baik begitu ya. Kasihan orang ini. Bang Kurnia, tanggapannya gimana Bang? Iya, kalau kita melihat memang persoalan tunggakan lamanya penyidikan itu tidak hanya ada di KPK begitu. Beberapa publik hanya bisa menyebutkan satu kasus RJ Lino begitu. Tapi ketika kita berpindah ke kepolisian kejaksaan itu sangat banyak tunggakan perkara yang lebih dari 3-4 tahun tapi tidak pernah disuarakan soal ini. Poin keduanya adalah persoalan SP3 dalam draft yang sudah disepakati oleh DPR dan pemerintah ada rentang waktu 2 tahun. Kalau perkara melewati 2 tahun, maka demi hukum harus dihentikan penyidikannya. Persoalannya adalah kompleksitas perkara itu berbeda-beda begitu. Ada kalau kita berbicara soal tangkap tangan misalnya, itu mudah pembuktiannya melalui penyadapan, keterangan saksi, karena ada alat buktinya. Tapi kalau kita berbicara soal bantuan likuiditas Bank Indonesia, Bank Senturi, KTP elektronik, yang memang penyidikannya butuh waktu, misalnya penghitungan kerugian negaranya bertahun-tahun, maka tidak tepat klausula soal waktu 2 tahun dikaitkan dengan SP3. Selain dari itu, poin krusial dalam revisi Undang-Undang KPK soal penyadapan. Dari dulu draft revisi Undang-Undang KPK hanya 2 poinnya yang soal penyadapan. Penyadapan izin dari Ketua Pengadilan Negeri berpindah ke izin dari dari Dewan Pengawas. Kita pandang selama ini penyadapan KPK tidak ada persoalan. Ada 2 misalnya. Yang pertama, ketika legislatif menyebutkan bahwa penyadapan KPK tidak ada auditnya sejak tahun 2008. Apakah itu benar? Kita yakini itu benar. Kenapa? Karena ada putusan MK yang menyebutkan bahwa aturan mengenai penyadapan tidak boleh diatur dalam undang-undang, harus dengan undang-undang. Poinnya adalah kalau kita membaca narasi itu, apakah KPK pembentuk undang-undang? Tentu tidak. Maka itu PR DPR dan pemerintah membahas dan menyetujui soal rancangan undang-undang penyadapan. Selain dari itu, lihat pembuktian KPK yang tadi saya sebutkan. Kalau kita analogi soal operasi tangkap tangan yang menggunakan instrumen penyadapan, belum ada KPK melakukan OTT sekitar lebih dari 120 kali. 120 kali OTT itu semua
tersangkanya itu terbukti secara sah dan meyakinkan, Betul. putusannya ingkrah. Dan memang secara logikanya, karena korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime, serious crime, membutuhkan treatment khusus yang memang harus memotong jalur-jalur birokrasi agar penanganan cepat. Dan kalau melihat draft saat ini, penyadapan harus izin dari Dewan Pengawas, maka akan text time ya, memperlambat. pasti Dan ya. logika sederhananya bagaimana jika yang mau disadap itu adalah Dewan Pengawas, tidak diatur lebih lanjut. dalam Betul. draft revisi. Kesannya seperti mau ada razia tapi diberitahu dulu begitu ya. Benar, gitu. Baik, dan pemirsa, kami akan kembali usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.